Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita akan masuk dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk memuji nama-Mu Tuhan, perlengkapi kami dan urapi kami. Biar setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan menjadi satu persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang menyanyikan pujian dan penyembahan diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat dan memberikan kelegaan atas jemaat Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita siap memuji Tuhan Yesus karena Dia Allah yang sanggup bagi hidup kita. Dia memberikan yang terbaik atas kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Boleh Bapak Ibu yang di rumah bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati, timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
siap untuk menyembah-Mu pagi ini ya Tuhan. Dan hati kami siap untuk firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Biar hidup kami dipenuhi dengan pujian dan penyembahan-Mu ya Tuhan. Biar mulut kami dipenuhi dengan pengagungan akan Engkau ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terus kita menyembah Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Biar kemuliaan Tuhan turun menaungi kita pada pagi hari ini. Lewat penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Ini doa kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Engkau Yesus, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang
Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang.
Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street, yang akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yakni anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, puji Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa, kami ucap syukur buat hari ini kami boleh bisa masing-masing ada di rumah untuk mendengar firman-Mu, ya Tuhan Yesus, dan biarlah kuasa pengurapan daripada Allah Roh Kudus terus menyertai kami, memberikan roh hikmat, pengertian, pengenalan akan firman-Mu. Oleh karena itu kami mau belajar taat, kami mau belajar setia untuk dalam kehidupan sehari-hari kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berbicaralah atas setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara terkasih dalam Kristus, puji Tuhan. Kira-kira sudah 6 bulan ya kita tidak berjumpa, kita terus ada dalam ibadah service online. Namun saya tetap percaya bahwa hati saya dengan hati saudara itu terhubung dalam Kristus. Sebagaimana Tuhan pelihara saya dan keluarga saya, demikian Tuhan juga pelihara saudara dan keluarga saudara. Kasih setianya tidak pernah beranjak dalam kehidupanku. Kasih setianya juga tidak pernah beranjak dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Nah saudara terkasih dalam Kristus, hari ini yang ingin saya sharingkan, saya berikan tema berkisah tentang keterhubungan kita dengan Sang Bapa di surga. Dengan subtema yaitu melekat
dengan Tuhan. Mungkin kita bisa baca dulu dua ayat yang kita boleh baca terlebih dahulu, dua ayat ini. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan begini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan Yohanes 15 ayat 5 katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, keterhubungan kekristenan kita itu diawali dengan kita terhubung dengan Allah Bapa di surga. Yang mengerti katakan amin. Ketika kita sudah terhubung dengan surga, dengan Tuhan, baru kita bisa melekat dengan Tuhan. Nah, bahasa melekat, kepala pembina kita itu sering pakai istilah intim dengan Tuhan. Ya, hari-hari ini, apalagi masa pandemi COVID-19, kita banyak dalam stay at home, kita harus lebih intim dengan Tuhan. Dan Pak Niko mengajarkan kepada kita, mengingatkan terus di DNA gereja kita, apa saudara? Yaitu restorasi pondok Daud. Apa artinya? Yaitu supaya saudara dan saya dilatih untuk menjadi prajurit gagah perkasa yang memiliki hidup doa, gaya hidup doa, pujian, penyembahan siang dan malam dalam satu kesatuan dan rela melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Amin. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, bulan yang lalu saya menyampaikan ada mencanangkan satu gerakan, yaitu doa 1 jam 1 kali, ya, dalam setiap hari, ya. Selain saudara tidur dan istirahat, pergunakan jam-jamu, entah waktu kita sibuk atau entah waktu kita lagi nganggur. Minimal dalam 1 jam engkau sekali hatimu tertuju kepada Tuhan, dan engkau bisa mengucap syukur akan kasih Tuhan dalam hidupmu. Engkau bisa mengakui Tuhan dalam hidupmu. Engkau bisa memperkatakan janji firman Tuhan. Bahkan engkau bisa mendoakan bangsa negeri ini. Engkau bisa doakan pemerintahan, dan engkau bisa doakan ketika engkau sampai di kantor. Engkau bisa doakan orang rekan kerjamu. Bahkan engkau ketika nyetir mobil di jalanan, engkau jumpai yang tidak kenal, engkau bisa doakan mereka. Apapun, biarlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan engkau belajar untuk berbicara dengan Dia. Yang setuju katakan amin. Mungkin saudara tanya, hasilnya apa nanti? Saudara, jangan pernah tanya hasilnya. Saya juga nggak tahu, saudara. Tapi satu hal, ini butuh ketekunan dan ketaatan. Amin. Untuk melatih diri kita selalu menyadari hadirat Tuhan yang menyertai kita. Ada satu keterhubungan antara kita dengan Bapa di surga. Jangan pernah lihat hasil, tapi belajar taat melakukan terlebih dahulu. Ya, biasa orang Indonesia itu seringkali meminta hasil dulu baru bertindak. Tapi di dalam Tuhan harus bertindak, hasil akan menyertai. Amin. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, Yohanes 14 Tuhan Yesus sendiri, ayat 6, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan. Tuhan adalah kebenaran dan kehidupan. Tapi satu hal, mungkin orang di luar sana mengatakan, jalan ke surga ada banyak cara, mungkin ada jalan yang lain. Namun iman percaya saudara dan saya tetap mengatakan, sekalipun mungkin ada jalan yang lain, ada cara yang lain, tapi Tuhan mengatakan Dia adalah satu-satunya yang dapat menghubungkan manusia, menghubungkan kita yang dulunya orang-orang yang berdosa, yang dulunya orang-orang yang tidak layak.
kita bisa terhubung dengan Sang Bapa di surga. Tidak ada yang lain. Sekalipun nabi, rasul, tidak ada yang lain. Hanya Tuhan Yesus, satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya kehidupan yang terhubung dengan surga. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Nah, di Yohanes 15 ayat 5 katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya Tuhan ada menggambarkan dirinya seperti ibaratnya dia adalah sebuah batang pohon, ya, pokok anggur. Kita adalah ranting-rantingnya. Namanya ranting itu harus melekat kepada batangnya, baru bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Ada satu keterhubungan yang begitu melekat terus-menerus dan tidak terpisahkan. Nah, kata melekat ini saya berikan satu gambaran, satu ilustrasi analoginya. Ya, seperti ibaratnya saudara tahu pasti di rumah ada itu namanya yang cantolan baju. Ya, cantolan baju biasanya kan ada lemnya, ya. Biasa kalau ada lemnya yang bagus, saudara beli yang bagus, itu lemnya bisa nahan mungkin berapa kilo ya? Katakan 10 kilo begitu kira-kira. Ya, bisa 10 atau 20 kilo. Seandainya saudara ngantungnya itu di cantolan itu bebannya begitu berat melebihi daripada 10 atau 20 kilo. Cepat atau lambat cantolan itu akan terkelupas. Betul nggak? Nah, belum lagi kalau cantolan itu sudah lama dan kena cuaca, kena sinar matahari, ya, kena udara yang lembab, lama-kelamaan lemnya itu juga nggak akan kuat dan lama-kelamaan itu juga akan terlepas begitu saja. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, begitulah pula juga kita di dalam Tuhan. Kalau kita tidak terhubung benar dengan Tuhan, kalau kita biarkan dosa, biarkan segala keterikatan, ya, keduniawian, biar segala kepahitan, emosi-emosi yang negatif, kekhawatiran, ketakutan, itu terus merasuki pikiran dan hati kita, mempengaruhi pikiran dan hati kita. Ibrani 12 ayat 1 firman Tuhan mengatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Semua sampah-sampah jasmani itu, sampah-sampah itu, segala sesuatu yang terus merasuki, mengacaukan pikiran, membuat hidup kita terus mengalami konflik batin, pergumulan hidup. Firman Tuhan mengatakan, lepaskan itu, buang itu. Itu adalah beban. Kalau itu kita nggak singkirkan, ibaratnya cantolan itu tidak akan kuat nahan, dan cepat atau lambat kita akan tidak bisa melekat lagi dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Cuaca yang panas, ya, yang lembab, udara yang lembab, itu menggambarkan kondisi keadaan yang seringkali mempengaruhi hati kita. Entah persoalan hidup, entah pergumulan hidup, kesulitan kehidupan ini, ya, apalagi masa-masa COVID ini. Kalau engkau tidak betul-betul membuat hidupmu tertuju kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, lem perekat kita tidak akan pernah kuat di dalam Tuhan. Keterhubungan kita dengan Tuhan itu pasti masalah. Dan yang bisa membuat kita kuat dengan terus terhubung dengan Tuhan hanya kuasa firman dan pekerjaan Roh Kudus-Nya. Yang setuju katakan amin. Amin. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang saya mau sharingkan kepada saudara, ya, untuk kita perhatikan. Bagaimana untuk kita bisa melekat dengan Tuhan lebih kuat lagi. Sekaligus kita untuk introspeksi diri, ya, hari ini, bahwa apakah selama ini, seberapa lama kekristenan kita, mungkin ada yang 10, 20, 30, bahkan 50 tahun. Tapi apakah benar kita sudah sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan? Nah, kita bisa belajar introspeksi hari ini. Setuju, amin? Nah, saudara terkasih, yang pertama,
Firman Tuhan mengatakan di Yohanes 15 ayat 5a dikatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Artinya apa? Tuhan Yesus adalah pokok anggur. Kita ini adalah ranting-rantingnya yang harus melekat. Dengan kata lain adalah melekat dengan benar dan tepat sasaran, bukan kepada yang lain. Amin. Dia adalah pokok anggur. Ketika kita belajar melekat kepada Tuhan Yesus yang adalah pokok anggur, maka ada aliran kehidupan yang dari surga itu mengalir. Ada aliran kasih Bapa yang melimpah, itu akan mengalir dalam kehidupanmu. Ada anugerah kemampuan yang engkau belum pernah bisa lakukan, itu akan mengalir dalam hidupmu ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, pertanyaannya, sebagaimana jauh dalam kehidupan sehari-hari kita sudah melekat kepada Tuhan. Mungkin saudara pada waktu belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saudara rajin berdoa, rajin ikut ibadah, rajin ikut KKR, seminar, rajin baca Alkitab. Tetapi ketika hidupmu diberkati oleh Tuhan, dan saya percaya itu pasti terjadi dalam hidupmu, saudara mulai banyak kegiatan, saudara mulai sibuk sendiri, mulai saudara mengurangi persekutuan dengan Tuhan. Ya, dari pagi, udah capek Tuhan, besok aja Tuhan. Ibadah udah jadi setengah hati. Ada pertemuan penting dengan klien, ada tender yang nggak boleh diabaikan. Tapi pertemuan dengan Tuhan kau abaikan. Yang mau saya tanya, engkau melekat kepada siapa? Apakah tetap kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat? Atau hati kita hanya sudah melekat kepada berkat itu sendiri? Halo? Melekat kepada Tuhan, bukan yang lain, bukan kepada patungnya, bukan juga kepada gambarnya. Maaf, bahkan juga kepada ibunya, Ibu Maria maksud saya. Ya, ada yang dengan ibunya kita berdoa agar ibunya bisa mengabulkan apa yang kita doakan. Maaf, nah saudara, masalahnya Tuhan Yesus telah membuat kita terhubung dengan Bapa di surga. Ada satu akses yang bisa membuat kita langsung untuk kita berbicara kepada Bapa di surga tanpa melalui perantara yang lain. Yang setuju katakan amin. Pahami prinsip ini. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit dari antara orang mati dan dia naik ke surga. Bukan hanya untuk supaya kita bisa masuk ke surga, tapi dia mati di atas kayu salib, menderita di atas kayu salib, mati dan bangkit. Tujuannya untuk menebus dosa-dosa kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan dia mendamaikan kita dengan Bapa sehingga kita memiliki hubungan khusus. Kita diangkat jadi anaknya. Dia adalah Bapa kita. Kita bisa menyebutnya ya Aba, ya Bapa dalam doa-doa kita. Amin. Ada sesuatu yang khusus yang Tuhan berikan. Kita dilayakkan. Kalau surga itu adalah hasil akhir, itu adalah hasil akhir. Nah, kekristenan kita yang sejati itu dimulai saat engkau membangun hidupmu betul-betul terhubung dengan Bapa di surga, terhubung dengan Tuhan Yesus. Setuju saudara? Amin. Nah, hal yang kedua, apa yang harus kita perhatikan? Alami kuasa firman dan pekerjaan
Roh Kudus setiap hari. Poin yang kedua yang harus kita perhatikan untuk kita bisa melekat kepada Tuhan dengan lebih kuat lagi. Alami kuasa firman dan pekerjaan Roh Kudus setiap hari. Yohanes 15 ayat 5b mengatakan begini. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan dengan jelas katakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Artinya, barang siapa tinggal di dalam firman-Nya. Tuhan Yesus adalah firman Allah, betul? Amin. Dan firman Allah tinggal di dalam diri kita. Itu kata melekat. Yang setuju katakan amin. Ia akan berbuat banyak, sebab di luar kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dengan kata lain, kalau kita membangun terus keterhubungan kita dengan Tuhan Yesus, kita akan bisa melakukan sesuatu untuk melakukan kehendak pada zaman ini. Walaupun mungkin kita tidak punya kemampuan, walaupun mungkin kita tidak punya background untuk bisa melakukan sesuatu yang besar, tapi anugerah Tuhan selalu mengalir dalam hidupmu dan hidup saya. Amin. Nah, artinya apa? Tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Artinya setiap hari kita mengalami firman-Nya. Yang setuju katakan amin. Hari-hari ini apakah ketika engkau menjalani kehidupan sehari-harimu, ketika engkau banyak di rumah, apakah ada firman yang datang dalam hidupmu dan firman itu mengubahkan hidupmu? Seringkali ketika firman datang kita bilang, oh aku tahu, aku ngerti. Tapi seberapa jauh kita sudah mengalami? Kita hanya membuat firman itu hanya menjadi pengetahuan belaka, bukan kehidupan. Mungkin dalam hari-hari ini kita banyak dalam stay at home, kita sering bertengkar, ya, beda pendapat. Mungkin kita merasa dijengkelkan oleh orang lain, difitnah oleh orang lain. Mungkin kita sempat meledak, marah, emosi. Tapi pasti pikir hatimu ada firman yang mengatakan, buang itu sampah, buang itu sampah, lepaskan pengampunan. Nah, seberapa jauh saudara mau melakukannya? Mungkin temanmu, mungkin orang yang terdekatmu telah menyakiti hatimu, dan engkau tahu engkau harus mengampuni. Tapi Pak, nggak bisa. Kita kan masih manusiawi. Nggak bisa Pak. Ya. Tapi masalahnya, engkau terhubung dengan siapa? Kalau engkau sudah terhubung dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus, yang ilahi itu akan mengalir dalam hidupmu. Pertanyaannya, engkau mau respon enggak? Kalau engkau hanya bilang, ini sifatku, ini aku sendiri, ya manusiawi, masih darah dan daging, maka selamanya kelihatannya engkau terhubung, tapi engkau tidak terhubung dengan benar dengan Bapa di surga. Nah, hari ini mulai cek, introspeksi. Apa yang sering muncul dalam hidup kita? Amarah, emosi, kepahitan, kekhawatiran, ketakutan, pornografi, pikiran kotor, itu bukan berasal dari Bapa di surga. Tapi yang dari datang pikiran dari Bapa di surga, sekalipun engkau mendengar hal-hal yang menakutkan seperti COVID-19, ada kekuatan yang menguasai hidupmu. Karena pagar kasih setia dia Tuhan adalah pagar perisai perlindungan. Amin. Bila hari-hari ini engkau cek, engkau terus hubungkan dirimu. Tuhan yang membuat kita terhubung selalu. Jangan izinkan pikiran-pikiran negatif itu terus merasuki hidup kita. Tapi belajar terus firman dan kuasa Allah Roh Kudus terus bekerja dalam hidupmu dan hidup saya. Amin saudara. Nah, poin yang ketiga. Hubungan keluarga
harus ada kesatuan, ada keharmonian atau rukun, sehingga yang kau rasakan di dalam keluargamu itu adalah surga dan bukan neraka. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, waktu saya merenungkan poin ini, saudara, saya diingatkan ada udah belasan tahun ini. Saya ketika ada di rumah teman, waktu itu lagi baptisan, ya, di dindingnya itu ada gambaran tentang pohon yang hanya ranting batang dan ranting banyak begitu, saudara. Dan ternyata itu dia gambarkan dari sisilah nenek moyangnya, dari yang teratas, entah generasi kelima atau keberapa mulainya saya juga nggak tahu, tapi itu banyak banget, keluarga besar itu. Nah, saya diingatkan seperti itu, dan imajinasi saya muncul, iya, kalau sebuah pohon hanya satu batang, satu ranting, itu namanya bukan pohon, itu nggak sehat. Tapi namanya ranting, itu banyak, ada yang gede, ada yang agak kecilan. Dan itu terikat menjadi satu. Artinya ada satu kesatuan. Dan Roh Kudus mengingatkan tentang pola Taman Eden. Apa itu, saudara? Pertama kali Tuhan Yesus menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Tuhan tidak menciptakan Adam dan Hawa saja, tapi Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dan mereka harus bergenerasi, harus melahirkan keturunan, dan mereka diberkati oleh Tuhan. Artinya Tuhan, pola Taman Eden, Tuhan membentuk keluarga itu yang bersatu di dalam Tuhan. Ada keunitian, baru ada dampak. Baru ada dampak yang benar, pengaruh untuk mempengaruhi bumi ini. Nah, iblis tahu akan hal ini dan dia berusaha untuk merusak pola Taman Eden ini. Oleh karena itu, Tuhan ingatkan, seandainya kalau kita di dalam hari-hari ini membangun kehidupan keluarga, kita masih banyak bertengkar dan kita tidak pernah menyelesaikan, dan masih banyak konflik batin antara orang tua dan anak, antara hubungan suami dan istri, maka dengan kata lain, sekalipun engkau merasa engkau sudah terhubung dengan Tuhan, semakin merasa persekutuan pribadimu sehat dengan Tuhan, sesungguhnya kita belum bisa melekat dengan benar dengan Sang Bapa. Pasti ada gangguan, lemah, ibarat lem yang tidak kuat. Yang mengerti katakan amin. Amin. Jangan biarkan iblis itu mengacaukan, dan jangan biarkan suasana atmosfer neraka itu terus menguasai hidup kita. Hari-hari ini di pandemi COVID emang banyak dikatakan banyak angka perceraian itu begitu tinggi. Tapi saya percaya ya, bukan saudara dan saya dan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nggak tahu lagi kalau ada. Tapi satu hal, kalau kita dapati keluarga kita punya masalah, kita harus masing-masing, baik suami, baik istri, baik orang tua dan anak, itu harus mau memperbaiki, membangun kehidupan yang benar. Amin, saudara. Hari-hari ini komunikasi kita orang tua ya, karena berbeda generasi, antara saya dengan anak saya pun kadang-kadang komunikasinya nggak nyambung. Apa yang kita pikir udah baik, berkatakan menurut mereka tidak. Tapi sekalipun tidak nyambung, satu hal, ada kasih yang agape. Kau nggak boleh bentuk anakmu. Ada kasih yang agape, itu yang membuat segala sesuatu menjadi indah, tanpa harus memperdebatkan. Yang setuju katakan amin. Mungkin hubunganmu dengan istri terjadi konflik, apapun alasannya, Tuhan sudah mempersatukan kita. Amin. Tuhan sudah mempersatukan kita. Tapi Tuhan membuat kita menjadi satu, bukan berarti kita harus sama. Engkau harus seperti apa yang menjadi pasanganmu, tidak harus membuat menjadi seperti apa yang dia mau. Pasti beda. Justru beda itu dipersatukan. Tuhan mempersatukan yang berbeda, bukan mempersatukan yang sama. Tapi di dalam perbedaan ada karya Tuhan yang luar biasa. Setuju? Hari-hari ini
Saya pun dengan istri saya juga sering mengalami konflik. Mungkin kalau saya di hadapan jemaat, saya sudah sepertinya ya baik. Tapi di hadapan istri saya adalah orang yang paling minus. Banyak hal kelemahan. Dan istri saya sering menegur saya, kamu ini bisa khotbah, tapi nggak bisa lakukan firman. Dan banyak teguran-teguran. Mungkin waktu dia tegur di depan dia, saya juga menyanggah. Tapi di dalam hati saya menganggap itu sebagai suara Tuhan yang menegur saya. Saya mau belajar berubah, walaupun masih banyak yang belum bisa saya rubah. Tapi saya percaya, kasih Tuhan itu terus yang akan membuat saya berubah. Amin. Jangan izinkan apapun yang diperdebatkan, apapun yang dipermasalahkan di dalam hubungan keluargamu, itu ibarat benang buletin, benang bol yang sudah bulat, diuraikan tambah bulat. Bagaimana cara menguraikannya? Tidak perlu nuntut, hanya satu, kasih Allah, kasih agape yang tanpa syarat, itu yang menguraikannya, yang akan melepaskan satu persatu. Amin. Amin. Setuju saudara? Ya, saya berdoa ya hari-hari ini justru kita pada banyak stay at home. Hubungan kita mulai Tuhan buat bagus. Hubungan keluarga mulai Tuhan buat bagus. Maka dampak dalam kehidupanmu akan berubah. Kita akan terhubung dengan Tuhan semakin melekat. Setuju? Amin. Haleluya. Ya. Oleh karena itu cek hari-hari ini kita harus belajar melekat dengan benar, melekat kepada Tuhan Yesus. Dan ada pekerjaan dan kuasa firman yang terus bekerja dalam hidupmu sehari-hari, mengubahkan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Dan keluarga kita harus semakin baik, semakin baik, semakin kuat, maka iblis tidak berdaya. Yang datang dalam hidup kita adalah surga. Haleluya, puji Tuhan. Mari arahkan hatimu, kita siap masuk dalam perjamuan yang kudus. Siapkan saudara-saudari di rumah, boleh air, boleh sirup, boleh anggur juga kalau ada, dan juga biskuit atau roti. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau terus bawa kami masuk dalam kasih setiamu Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, kami boleh masuk, Kau layakkan untuk masuk dalam perjamuan kudus, dan biar perjamuan ini mendatangkan berkat. Dan juga Tuhan, kami urapi, berkati setiap roti, biskuit, dan juga air atau anggur atau sirup yang tersedia ini Tuhan. Aku materaikan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga roti, biskuit ini melambangkan tubuh-Mu yang kudus, dan air anggur, sirup ini melambangkan darah-Mu yang kudus. Ketika kami masuk dalam perjamuan ini Tuhan, ada hadirat-Mu yang menyertai kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sebelum masuk perjamuan ini kita cek masing-masing introspeksi dalam diri kita. Yang apa sejauh ini kita sudah terhubung dengan benar, terhubung dengan sesuai tepat dengan sasaran. Bahkan ketika ada firman datang kita sering terus mengeraskan hati, atau kita sering punya 1001 macam alasan. Kalau itu ada, dan atau mungkin juga keluarga kita ada masalah, mengalami konflik dalam keluarga, mengalami pertikaian yang tidak pernah selesai atau rasanya berat untuk selesai. Hari ini, ya semua itu sebelum perjamuan kudus, kita semua diampuni. Kita minta ampun kepada Tuhan, dan kita diampuni oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, biar saat ini Tuhan, Engkau sendiri yang mendengar setiap teriakan anak-anak-Mu. Yang selama ini mungkin kami masih mengeraskan hati, selama ini kami masih punya keinginan sendiri untuk membangun kehidupan ini secara cara kami sendiri. Kami tidak dengar-dengaran firman. Mungkin ada yang keterikatan dengan dosa. Mungkin ada yang antara hubungan suami istri dengan hubungan anak yang tidak pernah kunjung selesai. Tapi hari ini ada firman-Mu yang datang dalam hidup kami. Kami mau berubah, kami mau rela Tuhan. Anugerah penyertaan dari Tuhan Yesus itu mengalir dan memulihkan kami semua.
tanpa kami harus melihat ke belakang, tapi kami akan melihat ke depan. Karya Tuhan, pekerjaan Roh Kudus itu bekerja penuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami ucap syukur. Kami masuk ke perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab, mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam hidup. Mari saya ajak semua saudara-saudara, semua keluarga, hubungan suami istri, anak-anak, dan saudara bersama-sama melihat dari tayangan online ini. Biarlah sama-sama berdoa sama Tuhan, mengatakan kepada Tuhan, mulai hari ini aku terus akan menyadari bahwa kehidupan kekristenanku yang aku jalanin itu terhubung dengan Allah Bapa di surga. Dan mulai hari ini ada kasih pengampunan yang Tuhan lepaskan dalam diri kami, untuk kami dapat memberikan pengampunan, untuk kami dapat memberikan kasih juga kepada pasangan kami, kepada anak-anak kami, bahkan kepada orang lain yang telah menyakiti kami. Kami tidak mau sampah itu terus ada menguasai hidup kami, hal-hal yang negatif terus menguasai hidup kami. Tapi hari ini ada kemerdekaan, hari ini ada keterbebasan. Segala ikatan belenggu dari si jahat sudah hancur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala tipu dayanya juga sudah hancur dalam keluargamu, dalam kehidupan pribadimu. Di dalam nama Tuhan Yesus itu terjadi atasmu, terjadi atas hidup saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar berkat Tuhan turun atasmu. Kemenangan demi kemenangan akan kau raih di dalam Tuhan. Engkau akan melihat engkau bukan lagi seperti yang dulu. Engkau hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Engkau tidak terus jatuh bangun dalam dosa. Engkau tidak lagi terus menyimpan satu sampah-sampah dan menjadi keras hatimu. Tapi engkau menjadi pribadi yang mudah dibentuk, mudah diajar oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Terjadilah atasmu, terjadilah atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan mau berubah, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati di dalam doa. Ya Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus yang bertata dalam kerajaan surga, inilah puji-pujian yang sudah boleh kami naikkan Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Kalau hari ini kami sudah boleh ibadah terus secara online maupun daring Tuhan, aku percaya Tuhan, kuasa-Mu juga terbatas dalam kehidupan kami Tuhan. Tak terasa Tuhan, kami sudah boleh masuki di minggu pertama di bulan Oktober ini Tuhan. Aku percaya Bapa, tangan kuasa-Mu masih bekerja buat anak-anak-Mu Tuhan, buat kami semua ya Tuhan. Bila Tuhan melalui pelayanan kami ini Tuhan Yesus, kami dapat menaik jiwa-jiwa yang besar Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Terus Engkau singkapkan, Kau nyatakan Tuhan, Kau bukakan marifat-Mu ya Tuhan buat pemimpin kami, tempat kami ini Tuhan, dalam menyampaikan firman-Mu itu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, untuk terus kami hidupi firman itu ya Tuhan. Juga buat hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini Tuhan, Kau juga berkati Tuhan. Dan aku percaya Bapak, apa yang kami lakukan tidak pernah sia-sia di hadapan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, baik presiden, wakil presiden, apapun aparat
mulai dari yang tertinggi sampai tingkat rendah, Engkau juga Engkau berkati mereka semua Tuhan. Juga untuk Pantai Kosta yang ketiga ini aku percaya Bapak, Engkau berkati Bapak Dr. Niko Notorajo bersama wakilnya ya Bapak. Dalam melalui Pantai Kosta ketiga ini Tuhan, kami dapat menuai jiwa-jiwa yang besar yang terakhir ya Tuhan. Engkau adalah gunung batu kami Tuhan, Engkau punya kekuatan dalam kehidupan kami ya Bapak. Juga buat jemaat kami ya Tuhan yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang butuh pengharapan yang baru Engkau juga singkapkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih segala pujian, hormat, kemuliaan Tuhan kami sampaikan ke dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami siap menerima berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri ibadah pagi hari ini. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Saudara-saudara kasih Tuhan, pulanglah, bawalah berkat dan kasih, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa di surga, di dalam Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan, tuntunan dan pimpinan Allah Roh Kudus terus menyertai kita semua, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.